Oke, selanjutnya kita bahas mengenai aritmia ya. Jadi aritmia itu ada supraventrikular maupun yang ventrikular ya. Jadi cirinya untuk yang supraventrikular aritmia ya itu gelombang QRS-nya itu sempit ya, yaitu kurang dari 3 kotak tadi ya. Seperti saya bilang QRS itu normalnya adalah sempit kurang dari 3 kotak. Kalau kita lihat gelombang QRS-nya sempit, nah itu biasanya supraventricular rhythm ya. Nah, yang pertama yang mau saya bahas yaitu atrial flutter. Ya, atrial flutter ini cirinya ya rate dari atrial atau kecepatan dari atriumnya itu antara 250 sampai 350 kali per menit ya. Ventrikularnya bisa lambat, bisa cepat. Ya, atau bisa kadang normal ventricular rate-nya ya. Tapi yang pasti atrium rate-nya atau atrial rate-nya itu sangat cepat ya. Nah, kalau atrial flutter kita bisa melihat dengan di lead 2, 3 dan AVF lead inferiornya kita harus lihat gelombang P wave-nya atau gelombang P-nya ya. Kita lihat ada shorted appearance ya. Jadi yang harus dilihat bukan di lead, tidak bisa semua lead, kadang ada lead yang gelombang P-nya nggak jelas ya. Jadi yang kita lihat untuk atrial flutter di lead 2, 3 inferior, gelombang P-nya itu kayak gigi gergaji ya, shorted appearance. Kemudian biasanya dia regular ya, kelihatannya regular R ke R-nya, tapi bisa juga dia terjadi suatu flutter fibrillation. Jadi flutter dengan varian conduction ya. Jadi terjadi atrial flutter, ada gigi gergajinya ya kelihatan, tapi R ke R-nya tidak regular, irregular. Itu flutter dengan varian conduction, variable conduction ya. Kemudian kita lihat juga rasionya ya, 2:1, 4:1, 6:1. Jadi ada berapa gelombang P disertai satu gelombang QRS ya. Yang kedua yaitu atrial fibrillation. Ini juga sangat sering ya, supraventricular arrhythmia yang sangat sering berikutnya yaitu AF atau atrial fibrillation dengan kecepatan dari atrial atau atrial rate-nya itu biasanya lebih dari 350 kali per menit. Jadi sangat cepat, jadi sangat halus ya, gelombang P-nya nyaris tidak kelihatan, sebenarnya ada tapi sangat rapat, jadi nggak terlihat di gelombang ECG ya. Kemudian kita hitung ventricular rate atau gelombang QRS-nya ada berapa gelombang QRS-nya ya. Dalam ini yang saya bilang tadi, ketika iramanya irregular atau tidak teratur, kita bisa hitung range-nya dari yang paling jauh R ke R-nya hingga yang paling rapat R ke R-nya. Jadi range-nya dari yang paling lambat sampai yang paling cepat ya. Jadi untuk menilai rate pada atrial fibrillation demikian ya. Atau bisa juga kita hitung 6 detik ya, kemudian dikali berapa gelombang QRS pada dalam 6 detik dikali dengan 10 kotak. 10 kotak sorry. Dikali dengan 10 itu kita anggap rate dalam 1 menit ya. Kemudian yang berikutnya yang sering kali kita jumpai adalah ekstrasistol. Karena ekstrasistol ini kadang ada yang banyak sih yang masih bingung nih dengan ekstrasistol. Kenapa demikian? Karena gelombangnya aneh gitu. Kadang kayak, ini gelombang apa sih sebenarnya gitu? Kok ST depresinya dalam banget, inverted. Nah, ini gelombangnya aneh, bizarre karena sumbernya atau ektopik fokusnya ya, fokus ektopiknya itu berasal dari ventrikular ya, bukan dari atrial ya, bukan dari supraventrikular ya. Jadi gelombangnya lebar. Jadi untuk membedakan atrial atau ventrikular premature contraction ya atau ekstrasistol, kita lihat aja gelombang QRS-nya itu lebar atau sempit. Kalau gelombang QRS-nya itu lebar seperti ini, maka dinamakan premature ventricular contraction atau ventricular ekstrasistol ya, nama lainnya VES atau PVC ya. Tetapi kalau sempit ya, QRS-nya sempit ya, QRS-nya kurang dari 3 kotak kecil, yaitu kita anggap sebagai PAC atau premature atrial contraction ya, atau AES, atrial extrasystole ya.
Oke, ini untuk atrial extrasystole ya, atrial extrasystole atau PAC, premature atrial contraction. Jadi itu irregular karena ada premature contraction dari irama jantungnya ya. Nah, kelihatannya irregular tapi sebenarnya dia regular ya. R ke R-nya yang bukan dari extrasystole itu regular. Tapi ketika muncul ada satu ya, jadi irregular dalam regularitas ya. Kemudian rate-nya tergantung ritmenya ya. Kalau sinus ritme ya biasanya sih sinus ritme maka rate-nya bisa 60 sampai 100. Kadang ya bisa juga sinus takikardi atau sinus bradikardi disertai dengan atrial extrasystole atau PAC ya. Kemudian P-wave-nya kalau pada atrial extrasystole, P-wave-nya beda ya. Berbeda morfologi P-wave pada AES dibanding dengan pada gelombang PQRS yang normal ya. Kalau gelombangnya berbeda, kita curiga. Bentuk P-nya beda, kita curiga itu suatu extrasystole, atrial extrasystole ya. PR intervalnya juga tentu beda karena fokusnya atau fokus ektopiknya itu bukan dari sinus, jadi pasti PR intervalnya beda, gelombang P-nya beda ya, tapi QRS-nya tetap sempit walaupun morfologi QRS-nya itu berbeda dengan QRS yang reguler yang lainnya pada EKG itu ya. Oke. Kemudian supraventricular tachycardia ini juga cukup sering ya didapati ya. Kadang kita suka bingung gitu ya. Kadang suka terkecoh ini SVT atau AF ya. Karena kalau dia terlalu rapat ya, AF misalnya AF atrial fibrilasi tapi sangat cepat ya, terlalu rapat itu kelihatannya jadi kayak reguler. Kalau sepintas mata kita lihat P-nya nggak ada. Kalau SVT kan P-nya nggak ada nih, tenggelam P-nya ya. Kemudian kalau AF juga P-nya nggak kelihatan tuh karena sangat cepat atrial rate-nya ya. Ataupun RR ventricular rate-nya, RR intervalnya sangat pendek, sangat rapat. Nah, kita sulit tuh menilai irregular atau regular. Kalau SVT atau supraventricular tachycardia harusnya regular. Kalau AF itu pasti irregular ya. Tetapi kalau sangat cepat AF-nya ya bisa terjadi sepertinya seolah-olah dia regular. Jadi untuk gimana memastikannya ya kita harus pakai jangka lagi ya. Jangka dilihat satu-satu gelombang R-nya reguler atau memang irregular ya, atau kalau ada EKG sebelumnya yang bisa jadi baseline kita ya, misalnya EKG sebelumnya EKG kemarin dia AF rapid ventricular response ya, hari ini kok jadi kayak gini gitu, apakah karena ini AF-nya tambah cepat gitu ya. Jadi kalau SVT itu rate-nya di atas 150 sampai 250 biasanya segini ya. Kalau lebih dari 150 biasanya itu sudah bukan sinus takikardi ya. Dan dia reguler kuncinya. Yang kedua, P-wave-nya itu kadang tenggelam ya, nggak kelihatan tuh P-wave-nya, nggak nampak. Tapi kadang bisa juga nampak ya. P-wave-nya ada di belakang nih, misalnya ada di sini ya, di setelah QRS muncul P-wave ya, atau di dalam T sini nggak kelihatan pasti ya. Tapi yang pasti sebenarnya ada gelombang P tapi tertanam di dalam gelombang yang lain ya. Per intervalnya susah untuk dihitung ya. QRS-nya morfologinya sempit, morfologinya normal